Rekan-rekan kalian, saya selaku Menteri Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk mencegah kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa, dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan. Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya. Kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Badan Penanggulangan Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Nah, memang dalam aturan untuk membangun satu gedung itu diberikan namanya PBG, persetujuan bangun gedung. Jadi pemilik yang akan membangun gedung itu mengeluarkan, saya ulangi, mengajukan persetujuan bangun gedung PBG. Itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui namanya DPM PTSB, Dinas Penanaman Modal, kemudian Layanan Terpadu Satu Pintu. Mekanismenya memang dibuat lebih mudah ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada yang disebut dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi, melalui sistem yang digunakan online yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja menggunakan mekanisme OSS, Online Single Submission, yang jalur jejaring ini dikelola oleh Kementerian Investasi, BKPM sistemnya. Tapi kemudian daerah-daerah biasanya yang sudah ada di mall pelayanan publik MPP. Kalau DKI ini MPP cuma satu dimiliki oleh provinsi. Tapi kalau di daerah lain total semuanya seingat saya ada 296 mall pelayanan publik. Nah, di mall pelayanan publik itu ada outlet untuk mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, salah satu syarat untuk persetujuan bangunan gedung-gedung itu adalah sertifikat layak fungsi, termasuk mengenai pencegahan apakah gedung itu layak untuk mencegah terjadi kebakaran atau mitigasi bila terjadi kebakaran. Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran ya, pada saat sertifikat layak fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran, kemudian apakah di tempat itu ada misalnya jalur evakuasi, sprinkler bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain. Nah, ini yang sedang didalami oleh kepolisian
Polda Pusat, dan juga nanti saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri, karena kita juga memahami aturan ini biasanya dibuat melalui perda, peraturan daerah. Nah, untuk PBG dari Itjen nanti akan saya turunkan, Itjen Kemendagri, untuk melihat masalah administrasi ini, sehingga gedungnya bisa berdiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peristiwa kemarin, gedung ini dari 6 lantai ditambah rooftop di atasnya, jadi 7. Dan kemudian tempat kebakaran ini terjadinya di lantai 1. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak terdampak, betul Pak ya? Jadi lantai 1, lantai tempat disimpannya peralatan untuk pembuatan drone, ada baterai di sana, dan peralatan lain untuk merakit drone yang sudah dipak. Nah, kalau diduga kebakaran ada di lantai 1 ini, kita belum tahu apakah dari drone, baterai, atau dari kegiatan lain. Yang jelas terjadinya pada saat saat makan siang ya. Karyawannya lebih kurang, total semuanya lebih kurang 76 sampai 80 orang. Tapi karena sebagian sedang makan siang, yang sisa adalah lebih kurang berapa? 41 orang. 41 orang, dan kemudian ada kebakaran, mereka terjebak karena untuk turun ke bawah tidak ada jalur ke bawah, kebakarannya di bawah, sehingga wafat 22 orang. 22 orang itu wafatnya, saya tanya apakah terbakar atau karena apa? Rupanya bukan karena terbakar, tapi karena asap ya, mungkin karbon monoksida atau zat beracun lainnya yang terhisap. Kemudian yang 19 berhasil evakuasi. Saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat sekali datang setelah mendapat laporan. Dalam waktu 7 menit setelah laporan langsung datang ke TKP dan kemudian melakukan evakuasi melalui jalur samping, sehingga 19 orang dapat diselamatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.